Pagi hari ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Allah buat saudara. Saya pikir ini sebuah pelajaran firman yang penting buat kita dalam keseharian kita ya. Saya mau bicara satu tema firman Allah tentang yang namanya kemarahan ya. Sesungguhnya kalau Anda cermati, baca dalam Alkitab dengan teliti, di perjanjian lama juga di perjanjian baru, ada dampak bencana yang terjadi karena sebuah kemarahan gitu ya. Dari situasi yang sebetulnya tidak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Tadinya baik-baik saja, lalu ke depan situasi berubah jadi nggak baik. Yang terjadi bencana, yang terjadi keburukan, warisan dari Tuhan hilang, kehilangan anugerah, bahkan blessing berkat Tuhan pun hilang. Dampak dari apa? Dari sebuah kemarahan yang tak terkendali. Pagi ini kita bicara sesuatu yang bersifat keseharian yang seringkali juga lepas kendali terjadi dalam hidup kita. Dari situasi hidup yang baik-baik saja ke depan jadi nggak baik. Saya sangat diberkati dengan satu perkataan firman Allah yang saya dengar pada hari Minggu dari seorang hamba Tuhan yang saya baru kenal juga gitu ya. Pastor Didit dari Jember, beliau katakan apa yang kita dengar hari ini itu berdampak dengan apa yang kita hadapi di masa depan. Saya percaya bahwa firman Allah yang dilepaskan, yang diperdengarkan pagi ini itu akan berdampak besar buat apa yang saudara hadapi di depan saudara. 2022 ada banyak peristiwa yang akan kita hadapi. Seperti apa detail peristiwanya ya kita nggak tahu. Semua yang terjadi ada di depan kita misteri. Tetapi ternyata begini, di depan yang kita hadapi semuanya ditentukan oleh sekarang ini yang kita dengar. Semuanya ditentukan tindakan kita, apa yang kita lakukan. Bahwa yang kita kerjakan hari ini itu menentukan keadaan yang kita hadapi di depan. Musa itu pernah lepas kendali, kita tahu itu. Padahal di dalam Alkitab Nabi Musa, saya kasih pendahuluan dulu. Dikenal disebut oleh Alkitab orang yang paling lembut hatinya di atas muka bumi ini. Tetapi kemudian dia bentrok sama umat Allah. Umat Allah marah sama dia, minta air gak ada air gitu ya. Tuhan berkata Musa berkata kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air. Musa marah, sudah lepas kendali. Dia bukan berkata seperti perintah Tuhan, tetapi dia pukul gunung batu dengan kemarahannya. Dan itu membuat bencana besar datang dalam hidup Musa. Rencana Tuhan jadi gak normal sama dia. Rencana Tuhan bekerjanya jadi gak maksimal, jadi berkurang gitu ya. Harusnya janji Tuhan Musa itu adalah masuk tanah Kanaan dengan bangsa Israel yang dipimpinnya. Masuk tanah perjanjian. Tahukah Anda Musa gagal masuk tanah perjanjian. Gara-gara salah satunya kemarahannya itu. Tidak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Harusnya yang baik terjadi, dia mengalami situasi seperti itu. Gagal menikmati penyediaan tanah Kanaan. Karena sebuah kemarahan. Kita ingat cerita yang lain, ya Kain sama Habel. Tadinya keluarga ini baik-baik saja mungkin saudara ya. Tapi karena iri hati maka Kain marah kepada Habel. Bencana besar terjadi, pembunuhan pertama terjadi. Dan itu membuat Kain terbuang hidupnya. Itu membuat Kain kehilangan blessing, anugerah dari Tuhan. Karena apa? Karena kemarahannya. Nah hari ini kita bicara tentang kemarahan yang lain dari tokoh Alkitab yang lain. Bukan Musa, juga bukan Kain, tapi yang ini. Orangnya bernama Simeon dan Lewi. Mari kita baca ayatnya. Kejadian pasal 49 ayat 5 sampai 7. Kayaknya kita baca ayat ini bergantian saudara ya. Saya baca ayat yang kelima, saudara ayat yang keenam, begitu tujuhnya sama-sama ya. Kejadian 49 saya membaca di ayat yang kelima. Simeon dan Lewi bersaudara, digabung jadi satu namanya. Simeon dan Lewi disebut bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Teruskan ayat yang keenam.
Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Coba sama-sama kita baca di ayat yang ke-7. 2, 3. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Mungkin saya perlu cerita sedikit latar belakang dari ayat yang barusan kita baca. Latar belakangnya Kejadian 49 ayat 1 dan seterusnya begitu ya. Latar belakangnya pada waktu itu Yakub mau mati. Coba Anda lihat gambar ini. Pada waktu Yakub akan mati, mau meninggal dunia, dia panggil seluruh anak-anaknya, keturunannya, generasinya. Dan dia memberkati anak-anaknya itu satu persatu. Dia lepaskan berkat lewat doanya kepada anak-anaknya. Tetapi aneh, ketika gilirannya Simeon dan Lewi, berkat yang dilepaskan bukan berkat gitu maksud saya. Doa yang dilepaskan bukan berkat. Apa yang dilepaskan? Perkataan Yakub sebagai bapak sebelum dia mati meninggalkan dunia, meninggalkan anak-anaknya. Saya ulang, perkataan doa apa yang dilepaskan sama Yakub? Coba kita ulang lagi di ayat yang kelima. Ini Yakub sebelum dia mati. Dia doa buat Simeon dan Lewi. Perkataan ini yang dilepaskan oleh Yakub. Saya baca ayat 5 ya. Simeon dan Lewi bersaudara, namanya digabung jadi satu. Karena memang Simeon sama Lewi bersaudara akrab. Memang saudara tapi akrab banget. Chemistry-nya dapat gitu kira-kira. Akrab banget mereka. Ya dekat banget hubungannya. Menyatu mereka. Sampai sifatnya pun hampir sama. Simeon dan Lewi bersaudara kata Alkitab. Senjata mereka, perhatikan ciri khasnya ditunjukkan dalam doanya Yakub. Simeon sama Lewi, senjata mereka ialah alat kekerasan. Di ayat 5 ini ditunjukkan siapakah jati diri Simeon sama Lewi. Ciri khasnya dikasih tahu bahwa ternyata dua orang yang bernama Simeon sama Lewi, dua orang ini punya ciri khas. Suka pakai senjata yang namanya kekerasan. Suka menjadi alat kekerasan. Dari kalimat ini kita sudah tahu ini cirinya mereka berdua. Kalau seandainya mereka punya masalah, maka jalan yang ditempuh solusinya selalu pakai cara kekerasan. Bukan cara yang baik, bukan cara Tuhan, bukan cara firman. Bapak ibu saudara, belajarlah dari firman Allah ini. Kalau Anda tempo-tempo punya masalah, pagi ini kau punya kesulitan, jangan pernah pakai caranya Simeon sama Lewi. Kamu jangan pakai cara kekerasan. Jangan hidupmu sebagai orang beriman dipakai sama setan jadi alat kekerasan. Pokoknya mesti kekerasan. Kenapa gak pakai cara Tuhan? Ada Tuhan kok di pihak Tuhan, di pihak kita. Ada Tuhan pembela kita kok. Yang menyertai kita, yang sedetik pun gak pernah tinggalkan kita. Lalu kenapa kita pakai cara kekerasan? Lalu berikutnya kekerasannya seperti apa dua bersaudara ini? Ditunjukkan sama Yakub dalam doanya ayat yang ke-6. Coba saya baca pelan-pelan, ikuti supaya nangkep siapa dua bersaudara ini. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Jadi sebelum mati Yakub berkata, jiwaku ndak mau ikut-ikutan sama dua anak ini. Satu roh sama dua anak ini. Ya, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Jangan sampai yang tua mau mati sama ikut-ikutan mendukung sama mereka. Caranya mereka. Sebab dalam kemarahannya, nah ditunjukkan. Ternyata alat kekerasan, cara kekerasan yang ditempuh oleh Simeon dan Lewi ditunjukkan di ayat ini. Mereka dalam kemarahan. Orang yang dalam kemarahannya dikatakan apa kekerasannya? Mereka
telah membunuh. Kekerasannya ternyata dalam kemarahan membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terus saya baca, lihat, bukan berkat yang keluar dari Yakub yang merupakan representatif daripada Allah sendiri dalam perjanjian lama. Anda kan tahu dalam masa perjanjian lama, kitab perjanjian lama, setiap penumpangan tangan perkataan dari nabi, dari orang kudus yang selevel Yakub dan seterusnya, itu perkataannya pasti jadi. Kayak perkataan Tuhan gitu. Nubuatannya pasti cospleng terjadi. Representatif mewakili daripada Allah. Itu orang-orang perjanjian lama. Bukan berkat yang datang, tapi kutuk. Perhatikan, terkutuklah kemarahan mereka. Kemarahan, kekerasan kita hanya bawa kutuk, bukan berkat. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka. Terus, sebab keberangannya bengis, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Saudara, kemarahannya yang mendatangkan kutuk ternyata dalam kemarahan Simeon dan Lewi bunuh orang. Bukan cuma orang-orang satu suku bangsa kaum laki-lakinya dihajar, dibinasakan, dibunuh sama Simeon sama Lewi. Anda pernah dengar gak ceritanya? Di dalam Kejadian 34 itu diceritakan saudara ya. Jadi satu kali atau kita baca dulu ini ya. Nanti saya baru cerita. Ya, saya baca saja ya Kejadian 34 ayat 25. Perhatikan ini ayat dibilang begini. Pada hari ketiga, ikuti ya. Ketika mereka sedang menderita kesakitan. Mereka ini siapa yang menderita kesakitan? Suku bangsanya Sikem. Pernah dengar nama Sikem? Dia anak kepala suku, ya. Mereka sedang kesakitan baru disunat. Nanti saya cerita. Datanglah dua orang anak Yakub. Siapa dua anak Yakub? Yaitu Simeon dan Lewi, kakak Dina. Punya adik perempuan namanya Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, dua orang ini bawa pedang, menyerang kota itu, kotanya Sikem, suku bangsa yang lain, orang Kanaan maksudnya, dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Semua laki-laki suku bangsa Sikem dibunuh sama Simeon sama Lewi karena dendam dan marah. Juga Hemor dan Sikem, ketemu nama ini, anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina adik perempuannya dari rumah Sikem lalu pergi. Apa yang terjadi di balik cerita ini? Singkat saya cerita tapi tangkap dari awal. Satu kali Simeon sama Lewi itu punya adik perempuan namanya Dina. Entah bagaimana ceritanya, waktu itu tiba-tiba Sikem tertarik sama Dina, dalam tanda kutip permisi bicara, Dina diperkosa sama Sikem. Singkat kata, setelah Dina diperkosa sama Sikem, perbuatan aib ini, ternyata Sikem makin sayang sama Dina. Setelah memperkosa Dina, Sikem makin cinta, jatuh hatinya sama Dina. Lalu dia bilang sama papanya, bapaknya sebagai kepala suku, untuk melamar begitu kira-kira Dina dijadikan istrinya. Singkatnya, maka keluarga Sikem datang menghadap kepada Yakub, ya, kakek daripada Dina ini, bapak daripada Dina ini, untuk apa? Untuk melamar menjadikan istrinya, istri anaknya itulah Sikem. Yakub singkatnya begini, dengan berat hati Yakub memberikan Dina menjadi istri daripada Sikem dengan berat hati. Karena kita tahu aturan dalam perintah Tuhan perjanjian lama, bangsa Israel, umat Allah tidak boleh kawin campuran dengan suku bangsa lain. Kita ngerti itu. Nggak boleh kawin sama orang Kanaan, harus dengan satu suku bangsa, itulah Israel. Tapi sekali lagi dengan berat hati dia berikan Dina menikah dengan suku bangsa lain karena hasil pemerkosaan dikasih, saudara. Dengan berat hati. Tapi rupanya dengan ada syarat dari Yakub. Ya, perhatikan. Oke, aku kasih ini anakku jadi menantumu, jadi istrimu Sikem. Ada satu syaratnya. Mau ikuti syarat? Mau. Apa syaratnya?
Kamu semua suku bangsamu yang laki-laki harus ikut seperti kami. Harus disunat. Perjanjian dengan Tuhan kan harus disunat. Sikem dan keluarganya satu suku bangsa setuju. Disunat mereka hari itu. Singkat cerita, permisi bicara, maaf saudara ya. Namanya laki-laki disunat. Apa ya istilahnya? Itu kan ada masa-masa waktu pemulihan dari rasa sakit akibat disunat. Nangkep saudara ya. Ada waktu ya, berapa hari, berapa minggu, berapa puluh hari masa pemulihan sakit akibat setelah disunat. Ada masa pemulihan, mereka nggak bisa lari, mereka nggak bisa gerak bebas. Ada waktu masa itu. Nah, di situasi kondisi masa-masa pemulihan itulah ya licik dua orang ini pakai trik kesempatan itu. Itulah Simeon dan Lewi pakai taktik trik yang licik. Dia bawa pedang, dua laki-laki bersaudara Simeon dan Lewi menyerbu suku bangsanya Sikem. Setiap laki-laki yang barusan disunat masih sakit itu dibunuh dengan mudah. Semua laki-laki mati binasa. Yakub dengar itu, lihat ayat ini 30. Kejadian 34 ayat 30. Yakub marah. Sama-sama kita baca ayat 30 saudara, 2, 3. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, penduduk Kanaan. Kamu bikin busuk namaku, hai anakku Simeon dan Lewi. Makanya bukan berkat yang datang saudara ya. Yakub marah betul. Pakai cara yang licik, pakai cara kekerasan, pakai cara balas dendam. Saudara, pembalasan itu bukan hak kita. Alkitab mengajar begitu kan kepada kita. Ya, pembela kita Tuhan, hakim kita Tuhan. Jadi kalau Anda disakiti sama orang, Anda dirugikan sama orang, pembalasan itu bukan haknya saudara. Tuhan yang balas. Orang itu bukan jadi musuh saudara. Orang itu memusuhi Tuhanmu, pembelamu. Justru balas dendam kita, model cara kekerasan bukan cara Tuhan, itu mendatangkan celaka, mendatangkan kutuk, membuat kita kehilangan blessing dan anugerah Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Simeon. Walaupun kelihatannya alasannya reasonable, masuk akal gitu ya. Lihat alasannya mereka ketika Yakub marah sama mereka. Ayat 31 saya baca, alasannya kelihatannya manusiawi. Kelihatannya, 31 saya baca ya, dikatakan begini. Tetapi jawab mereka, jawabnya Simeon sama Lewi. Mengapa adik kita Dina, maksudnya diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal. Memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Kelihatannya reasonable. Kelihatannya masuk akal. Perhatikan, kenapa adikku Dina diperlakukan seperti perempuan sundal kayak pelacur, diperkosa. Dia bikin aib sama keluarga kita. Begitu jawab sama bapaknya. Itu Sikem itu bikin malu, mencoreng kehormatan keluarga kita Bapak Yakub. Memperkosa, ini kan tindakan kriminal, ini tindakan bejat, ini tindakan rusak. Semua jawaban Simeon dan Lewi kelihatannya masuk akal, kelihatannya benar. Tetapi itu kan di mata orang, pikiran manusia, di mata Tuhan mendatangkan kutuk. Saudara lihat ya, akibat dari kemarahan, kekerasan daripada Simeon dan Lewi. Ulangan 33, tentu nggak mungkin kita baca semua ayat 1 sampai 29. Tolong jadi PR buat saudara, bacalah ayat ini Ulangan 33 ayat 1 sampai selesai. Sampai ayat 29. Di ayat 1 saya baca dulu begini ya. Lihat ya. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Sama kayak Yakub ya. Musa juga sama begitu. Sebelum dia mati, saudara ya, dia rupanya mengimpartasikan berkat, melepaskan perkataan berkat, perkataan profetik kepada seluruh suku-suku Israel. Ya, jadi semua suku itu ada di hadapannya dia. Sebelum Musa mati dia lepaskan berkat. Singkatnya begini, baca ayat 2,
ayat 3 dan terus itu. Semua dapat berkat, engkau yang terutama. Engkau dapat berkat yang luar biasa dan segala macam, setiap suku disebutkan dari mulai Ruben dan seterusnya. Tapi aneh, baca di ayat 1 sampai 29 dalam Ulangan pasal 33 ini, nama suku Simeon dilewati. Musa nggak lepaskan doa berkat, Musa nggak lepaskan berkat kebaikan buat Simeon, sengaja dilewati. Kamu nggak dapat berkat, itu kira-kira maksudnya. Gak dapat berkat, semua dapat. Lewi dapat, Simeon gak dapat. Nanti saya tunjukkan kenapa Lewi dapat, kenapa Tuhan berubah, kutuk berubah jadi berkat. Tetapi kenapa kepada Simeon berkat gak datang, tetap saja terkutuk. Kalau Anda baca Ulangan 33, Lewi dapat kata-kata berkat. Ulangan 33 ayat 8, coba lihat. Ini dia, coba sama-sama kita membaca ayat ini saudara, 2, 3. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Di ayat ini Lewi dapat berkat dari doa profetiknya Musa. Biarlah Tumim dan Urimmu. Tumim dan Urim itu bicara petunjuk Tuhan. Diberikan kepada siapa? Itu kepunyaan orang yang kau kasihi. Siapa yang dikatakan disebut orang yang kau kasihi? Lewi. Yang awalnya hidup dalam kutuk, tiba-tiba keputusan Tuhan berubah. Lewi ini orang yang kukasihi, yang selalu mendapatkan petunjuk dari aku. Ada Urim dan Tumimku sama mereka. Ada petunjuk. Kok bisa berubah ya? Mari lihat ayat ini saudara ya. Saya mau tunjukkan dulu tentang Simeon, nanti Lewi. Ya. Akibat kemarahan Simeon dalam Bilangan 26 saudara ya. Ketika laskar Israel itu dihitung semuanya, suku Simeon itu menjadi suku yang terkecil. Jumlahnya terkecil, kuantitasnya terkecil ya, termasuk kualitas. Berkatnya kecil, anugerahnya kecil, bahkan kehilangan semuanya. Dampak dari kemarahan kayak begini. Gak bisa besar, gak bisa sukses, gak bisa berhasil, gak bisa mengalami perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Karena apa? Bencana semua terjadi dalam kehidupan masa depan Simeon. Tindakan kita hari ini itu berdampak besar dengan masa depan kita. Dan itu terjadi pada Simeon sampai suku bangsa generasinya menjadi bangsa yang kecil. Saya tunjukkan di sini tentang Simeon dan Lewi. Saudara, kenapa Lewi itu bisa berubah mendapat berkat daripada Tuhan? Simeon tidak, Lewi dapat. Saudara ingat kisah Keluaran 32 tentang anak lembu emas, ya, ayat 25 sampai 26. Jadi pada waktu itu Israel berkata kepada Harun, Musa nggak turun-turun, udah 40 hari di atas gunung Sinai. Kami tidak tahu keadaan Musa seperti apa. Apa dia masih hidup atau jangan-jangan Musa sudah mati. Apakah Musa keadaannya baik-baik saja atau bagaimana keadaannya, kami nggak tahu. Lalu yang namanya bangsa Israel paksa Harun bikin anak lembu emas. Dan kayaknya Harun nurut saja ya. Seperti apa istilah bahasa Indonesia itu, lembu dicucuk hidungnya gitu. Nurut Harun, aneh kan? Padahal ketika Musa sebelum naik ke atas gunung Sinai, itu Israel dipercayakan dijaga sama Hur, sama Harun. Harun nurut. Mungkin saya baca ya ayat 25 ya, Keluaran 32, 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Bebas banget perbuatannya. Kayak kuda lepas kandang, loncat sana, loncat sini. Sebab Harun telah melepaskannya. Kenapa Harun gak tegas? Takut mati Harun. Sebetulnya ada Hur di sini tapi gak ditulis. Tapi saya pernah belajar dalam satu tulisan artikel bahwa dalam sejarah buku-bukunya orang Yahudi, dalam cerita-cerita rakyat Yahudi mengatakan
Hur sudah mati dibunuh sama orang Israel. Kenapa dibunuh si Hur? Karena Hur tegas, tidak boleh bikin lembu emas, menyakiti hati Tuhan, kekejian, kejijikan di mata Tuhan. Tidak boleh membuat sesuatu yang menjadi representatif daripada Allah, kebendaan. Diwakilkan dengan benda boleh. Dan itu membuat Israel marah. Hur dibunuh. Harun lihat itu. Harun lihat Hur dibunuh, makanya Harun takut membebaskan bikin lembu emas. Ya, lalu maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datang kepadaku, lalu berkumpulnya kepadanya seluruh Bani Lewi. Luar biasa. Anda ngerti gak maksud ayat ini? Jadi ketika mereka bikin lembu emas dari anting-anting mereka dilepas, ya, lalu Israel berkata, inilah Allah yang melepaskan kita dari tanah Mesir. Nari-nari, nyanyi-nyanyi, singkat saya potong. Musa turun dari gunung Sinai melihat itu dia marah. Saking marahnya Musa, itu 2 loh batu hancur sampai pecah dibanting karena marahnya meledak. Marah lagi Musa, saudara ya. Tapi kali ini dalam kemarahannya itu dia berkata kepada bangsa Israel, dia nantang kepada bangsa Israel. Dia lepaskan tantangan perkataan, siapa, lihat ayat 26, tolong lihat ayat 26. Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan serta berkata, lepaskan tantangan, siapa yang memihak kepada Tuhan, karena semua nyembah Anda lembu emas, datang kepadaku. Siapa yang kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosanya, menyembah lembu emas, datang kepadaku. Di pihakku sini. Lalu dikatakan apa? Berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Semuanya gak ada yang datang. Semuanya gak ada yang berbalik kembali kepada Tuhan. Cuman satu suku, namanya suku Lewi, yang tadinya hidup dalam kutuk. Dia dengan seluruh sukunya berkumpul datang di pihak Musa. Artinya apa? Kami bertobat. Kami datang kepada Tuhan. Dari kisah inilah tadi kita baca Keluaran 33, tadi ayat 8. Satu pasal berikutnya, Musa lepaskan berkat. Harusnya gak dapat berkat, Simeon lewat kok. Tapi Lewi di ayat 8 pasal 33, dia dapat berkat. Urim dan Tumimnya Tuhan menjadi kepunyaan orang yang dikasihinya. Jadi terkutuk jadi dikasihi Tuhan. Coba Anda lihat berikutnya ayat ini, Bilangan pasal 3. 44 sampai 45. Saya baca ayat ini, perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, karena pemicunya ini, gara-garanya ini, karena Lewi datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, ada di pihak Musa, semuanya ngotot lembu emas disembah. Tetapi Lewi datang kepada Musa, kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, langsung Tuhan berubah. Memang tidak ada cara lain, mau dipulihkan, mau ditolong. Cuman satu caranya, seperti langkah anak terhilang kembali kepada bapaknya. Seperti Lewi kembali kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah ditolak. Anda lihat Lewi yang terkutuk, kehilangan blessing anugerah. Begitu datang sama Tuhan, woi dapat anugerah. Langsung keputusannya Tuhan berubah. Langsung Tuhan berkata kepada Musa begini, ambillah orang Lewi. Ambil orang Lewi yang terkutuk tadi. Ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Semuanya kalah Israel. Oh luar biasa saudara, luar biasa anugerah Tuhan. Sampai Tuhan sudah biarkan saja mereka yang lain. Ini ganti anak sulung Lewi. Juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka. Supaya perhatikan, orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan, berubah semua. Sekarang Tuhan berkata, Lewi ini kepunyaanku. Memang karena gara-gara kemarahan, tindakan kekerasan Simeon sama Lewi, ada dampak loh. Mereka kehilangan berkat. Mereka tidak punya hak lagi warisan tanah pusaka. Lewi sama Simeon gak dapat tanah pusaka. Ibaratnya gini, hidupnya berpindah-pindah dari belas kasihan saudara-saudara suku bangsanya. Numpang sana, numpang sini. Tempo-tempo saudaranya misalnya Ruben kasihan, dikasih tanah sama dia. Nih tak kasih tanah, tapi tanah belas kasihan tanah yang kecil. Hidupnya dari belas kasihan keluarganya dan orang lain. Hidup dalam kutuk, gak ada berkat, kasihan. Itu terjadi pada Simeon sama Lewi.
Tapi berubah sekarang. Simeon gak berubah, Lewi berubah keputusannya. Dia menjadi kepunyaanku, dia yang kukasihi. Singkat kata, dengan waktu yang ada, pelajaran apa saudara yang kita bisa ambil dari kemarahan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi? Pelajarannya adalah kemarahan tanpa kendali. Kalau kita marah hari ini, mungkin hari ini kita lihat gak ada dampak apa-apa, tapi ke depan itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Yang kita kerjakan hari ini membuat kita kehilangan berkat, ya, membuat kita kehilangan anugerah. Tapi beruntung yang namanya Lewi, dia sadar kembali kepada Tuhan, semuanya dipulihkan. Tidak ada cara lain, pemulihan itu terjadi. Cuman satu, seperti langkah anak terhilang kembali kepada bapaknya. Meskipun dia gak minta makan yang banyak, dibikin pesta, dibikin cincin, dikasih cincin, kasut, jubah. Yang dia gak minta diberi, Tuhan tahu kebutuhannya. Dan kita lihat dari kisah ini, yang namanya Lewi itu kemudian betul-betul menjadi satu suku bangsa yang dikhususkan Tuhan. Jadi kepunyaan Tuhan, menjadi pelayan hamba-hamba Tuhan. Semua imam-imam dalam perjanjian lama itu dari suku Lewi. Bangsa yang dikhususkan melayani di rumah Allah, dipilih dari suku Lewi. Kok bisa Lewi yang awalnya terkutuk tambah dicinta sama Tuhan? Saya berdoa bagi ini, ada dan saya menjadi orang yang dicinta sama Tuhan. Caranya bagaimana? Datang bertobat kepada Tuhan. Tuhan memulihkan setiap kita. Dan warningnya apa buat kita? Hati-hati dengan kemarahan kita meledak. Cara kekerasan jangan dipakai, cara marah jangan pakai balas dendam. Karena itu ke depan menghancurkan kita, membuat kita kehilangan blessing daripada Tuhan. Kalau blessing Tuhan gak ada, sengsara hidup kita. Saya berdoa bagi ini, berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas setiap kita.